Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai dengan ke-13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, ini satu kisah yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus akan memulai dalam pelayanannya, maka dia dicobai dulu di padang gurun. Semacam kayak testing yang sangat berat, saudara. Dan padang gurun yang dipakai oleh Tuhan Yesus, boleh dikatakan seperti itu, adalah padang gurun yang sangat terkenal, sangat kering, sangat panasnya luar biasa. Dan kita bisa membayangkan, jikalau Tuhan Yesus memang puasa di padang gurun itu, maka kemungkinan kecil dia akan hidup, begitu ya. Dan kita bisa membayangkan bagaimana dia merasakan lapar, haus, semuanya bercampur gitu, saudara. Dan Tuhan Yesus melalui itu semua. Ketika dia dipanggil, ketika dia akan memulai pelayanannya, dia terlebih dahulu dicobai di padang gurun. Saudara, apa yang bisa kita lihat dari pencobaan yang Tuhan Yesus alami di padang gurun ini? Yang pertama adalah tentang masalah makanan, saudara. Kalimat iblis sungguh luar biasa, dikatakan, "Jikalau engkau anak Allah, maka engkau dapat mengubah batu menjadi roti." Jadi Tuhan Yesus dibujuk untuk menggunakan kekuasaannya demi kepentingannya diri sendiri. Saudara, ini sangat luar biasa karena kecenderungan kita ketika kita kepepet, terjebak, tersudut begitu, dan kalau kita memiliki power, maka kita akan menggunakannya. Saudara mungkin masih ingat film-film ya hero lah ya, di TV ataupun mungkin di movie, di bioskop. Biasanya kalau jagoannya udah kepepet, itu langsung tiba-tiba berubah gitu ya, menjadi andalannya dia punya, karena dia punya punya kekuatan tersendiri begitu. Tetapi Tuhan Yesus tahu ini adalah sebuah cobaan yang luar biasa, dan makanan dan minuman itu adalah sebuah batu lompatan saja, bujukan daripada iblis. Maka poin pentingnya adalah apakah dia berhasil untuk mencobai Tuhan Yesus supaya menggunakan kekuatannya sendiri, kekuasaannya sendiri untuk kepentingan Tuhan Yesus sendiri. Maka Tuhan Yesus mengutip dari Ulangan 8 ayat yang ketiga. "Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Jadi saudara sekalian, apa yang ingin Tuhan Yesus sampaikan kepada iblis begitu ya? Bahwa dia tahu, bahwa Tuhan Yesus tahu bahwa ini adalah supaya Tuhan Yesus tidak memakai kekuasaannya ataupun bilang ya kuasanya untuk kepentingan diri sendiri, supaya bukan fokus kepada makanannya seperti bangsa Israel pada waktu itu,
ketika mereka diberikan roti yaitu mana begitu sewaktu di padang gurun, supaya sebenarnya bangsa Israel itu bukan lihat mananya, buah mananya itu, tetapi bangsa Israel itu melihat Tuhannya, sehingga mereka bergantung kepada Tuhannya. Dari Tuhan akan diberikan roti. Jadi bukan roti dulu baru Tuhan, tetapi dari Tuhan dulu, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati melalui roti. Artinya dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita, saudara sekalian, bahwa hati-hati dengan filosofi ini. Kebanyakan orang lebih senang mendapatkan berkatnya dulu, mendapatkan mananya dulu, rotinya dulu, baru percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus di padang gurun mengajarkan tidak demikian. Percaya kepada Tuhan, maka engkau akan diberkati. Yang kedua, saudara sekalian, mengenai menyembah. Jadi iblis mengklaim bahwa dirinya memiliki semua kerajaan dan engkau tinggal menyembah, maka engkau akan boleh dikatakan engkau akan mendapatkan semua kerajaannya. Lucu gitu ya, masa iblis kasih kerajaan ke Tuhan gitu ya. Tapi ya ini sebuah godaan yang luar biasa juga. Jadi tinggal menyembah iblis, selesai. Maka semua kerajaan, semuanya itu akan menjadi miliknya. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dari Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai dengan 13. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota besar yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Saudara, jawaban Tuhan Yesus sederhana sebenarnya, adalah hidup takut dan menyembah kepada Tuhan. Hidup takut akan Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat sebelumnya, kalau dalam Ulangan ini, bahwa ya memang benar, engkau akan mendapatkan buah-buahan yang tidak engkau tanami, engkau akan diberkati berlimpah-limpah luar biasa. Tetapi janganlah engkau fokus kepada itu, tetapi engkau harus, jangan sampai engkau melupakan Tuhan. Artinya engkau harus takut akan Tuhan, di ayat 13, kepada Dialah engkau harus beribadah demi namanya. Saudara, terkadang dalam kehidupan kita, godaan kita yang paling besar adalah ketika kita mendapatkan berkat yang luar biasa, ketika semua pekerjaan kita berjalan dengan lancar, ketika kita membangun bisnis berjalan dengan lancar, ketika kita sekolah berjalan dengan lancar, maka dalam Ulangan diingatkan, janganlah engkau sampai melupakan Tuhan. Engkau malah harus makin takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya. Saudara, banyak orang yang sudah sukses dalam kehidupannya sudah tidak lagi takut akan Tuhan, karena dia pikir semua berkatnya, kelimpahannya itu adalah dari dirinya sendiri, dari usahanya sendiri, bukan dari Tuhan. Ada begitu banyak mungkin orang yang sudah menjadi sukses dan kaya di gereja, lalu dia beribadah suka-sukanya, saudara. Apalagi ketika dia sudah memberikan sumbangan-sumbangan, lalu dia mengatur gereja, saudara. Ini harus begini, ini harus begini. Tenang, masalah dana, saya akan kasih. Jadi seolah-olah dana itu, ataupun berkat itu adalah bersumber daripada dirinya sendiri. Justru Yesus mengatakan, kamu harus semakin takut akan Tuhan, semakin sungguh-sungguh beribadah. Artinya kalau sungguh-sungguh beribadah, semakin mengalami rendah hati. Saudara, ini adalah cobaan yang sering kali kita alami dan mungkin sering kali kita gagal di situ. Nah, saudara, ini diingatkan oleh Tuhan Yesus kembali kepada kita. Yang ketiga, saudara, adalah tentang bagaimana malaikat-malaikat itu, maksudnya iblis membujuk Tuhan Yesus untuk jatuh gitu ya dari bumbungan sangat tinggi, dan jamin malaikat-malaikat pasti akan menatang karena engkau adalah anak yang dikasihinya. Saudara, ini bujukan yang sangat manis kepada Tuhan Yesus oleh iblis, begitu ya. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus
ketika dia tahu ketika iblis itu memujuknya supaya dia melompat begitu kayak bunuh diri gitu ya, dan pasti akan diselamatkan. Saudara, lebih daripada itu sebenarnya bujukan iblis. Iblis ingin mengatakan secara tidak langsung bahwa, hai Yesus, engkau tidak perlu melalui Via Dolorosa. Engkau tidak perlu menjalankan Via Dolorosa, jalan salib itu. Karena engkau adalah anak Allah yang dikasihinya. Jadi engkau tidak perlu melewati itu semua, Yesus. Wah, saudara, ini bujukan yang luar biasa. Sebenarnya ini bujukan itu sebenarnya itu yang iblis ingin sampaikan kepada Tuhan Yesus. Bahwa engkau anak Allah yang dikasihannya, cukup dengan kekuasaanmu, kekuatanmu, maka engkau tidak perlu Via Dolorosa. Engkau tidak perlu melalui atau mengalami jalan salib. Cukup dengan kekuasaanmu, cukup dengan engkau sebagai anak Allah yang maha tinggi. Engkau tidak perlu melewati itu semua. Saudara, ini dengan kata lain, iblis ingin membujuk Tuhan Yesus seperti itu. Maka Tuhan Yesus mengutip dari Keluaran 17 ayat 7. Dikatakan, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Saudara sekalian, ini luar biasa. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita juga, ya iblis juga dia lawan dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa kalau itu dilakukan, maka sebenarnya kita sedang mencobai Tuhan. Tuhan itu ada atau tidak. Kalau Tuhan Yesus melewati Via Dolorosa, men-skip gitu ya, di skip Via Dolorosanya, maka sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengatakan, ya inilah saya sedang mencobai Tuhan. Saya sedang mencobai Tuhan dalam arti apa? Grand design Tuhan. Ya, grand design Tuhan untuk menyelamatkan manusia itu tidak akan pernah terjadi. Saudara, ini luar biasa saudara, karena kadang-kadang kita juga mengalami hal demikian, bahwa kita harus menjalani, bahwa kita seringkali mencobai Tuhan untuk supaya kita tidak menjalani apa yang harus kita jalani. Kita mungkin kadang-kadang berpikir, mana nih Tuhan, begitu ya, kok ini semuanya begini-begini amat gitu ya, semuanya kok berjalan tidak lancar, semua berjalan dengan sangat tidak sesuai dengan schedule saya, rencana saya, semuanya bangkrut, semuanya hancur. Mana Tuhan? Tuhan ingin mengatakan, kamu harus melewati itu, kamu harus mengalami itu. Seperti bangsa Israel harus mengalami kekurangan air di Masa dan Meriba itu, supaya mereka selalu mengingat Tuhan, supaya mereka selalu percaya kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang kita pengen skip. Tuhan, saya pengen penderitaan ini skip, dilewatin gitu ya. Pakai kuasamu, pakai keajaibanmu, pakai mujizatmu Tuhan, supaya ini skip, dan aku akan tetap percaya kepada Engkau. Tuhan mengatakan, oh tidak, kamu harus mengalami ini semua. Penderitaan ini semua harus kamu alami, supaya engkau semakin melihat Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati padang gurun kita. Bukan di skip, tetapi kita melewati padang gurun ini bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.